Nah, mahasiswa itu perlu tahu ini karena ini ada teknologi, produk teknologi. Dengan ini mereka bisa mempelajari industrinya, mempelajari teknologinya. Ada sih yang bilang, wah helikopter mahal Pak. Ya mahal kalau Anda head to head kepada Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jogja misalnya untuk angkutan yang massal. Mudah-mudahan Heli Expo ini akan membuka mata pengunjung Indonesia bahwa industri helikopter di Indonesia sudah mulai bangkit. Kembali lagi bersama kami, Hexiators, dan kali ini kita masih dalam dunia penerbangan helikopter tentunya, dan kembali lagi dalam dunia pendidikan. Hari ini kita bersama 3 narasumber luar biasa. Bersama kita sudah berhadir hari ini Bapak Profesor Wardiman Djojonegoro. Beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga menggagas istilah link and match, di mana itu sangat dibutuhkan dalam industri kedirgantaraan tentunya, SDM. Dan juga selain itu kita juga bersama dengan Bapak Wendy. Beliau memiliki latar belakang sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan serta Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan juga Bapak Agung, mantan dari Direksi PT Dirgantara Indonesia. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Salah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas perkenanannya. Tapi saya mungkin mulai pertanyaan dari Pak Wardiman dulu, yang paling senior. Izin. Oke. Nah, Pak Wardiman, izin. Bapak sebagai tokoh pendidikan nih Pak tentunya ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Heli Expo Asia ini sebagai ajang untuk memperkenalkan industri helikopter Pak kepada masyarakat, khususnya mahasiswa? Karena kan harus link and match. Silakan. Jadi Heli Expo ataupun expo dari produk-produk industri itu memang suatu keharusan. Karena produknya harus diperkenalkan kepada masyarakat. Tidak saja masyarakat pengguna, tapi masyarakat yang nanti akan menyumbangkan tenaganya kepada industri tersebut. Jadi, dan expo itu akan berarti jikalau atau akan berarti kalau untuk meningkatkan industri tersebut. Karena itu expo itu akan harus dilakukan berkala setiap setahun atau setiap 2 tahun sekali. Jadi mudah-mudahan Heli Expo ini akan membuka mata pengunjung Indonesia bahwa industri helikopter di Indonesia sudah mulai bangkit. Ya. Nanti Anda harus beritahu kepada berapa industri yang ada di Indonesia sekarang, supaya mereka mengetahui ya, sebelum mereka datang ke expo-nya. Jadi saya sangat menghargai dan memang mendorong semua expo industri atau buku atau sekolah yang akan dilakukan, karena akan meningkatkan ekonomi kita Indonesia. Berarti bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional Pak? Expo terang, karena dengan expo ini lebih banyak peminat, lebih banyak yang menyewa atau membuat helikopter. Nah itu kan semuanya kegiatan ekonomi. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Agung. Pak, ini kita sebagai negara yang, saya mau bilang, industri helikopter kita ini belum maju Pak. Pak Agung marah nggak saya tanya begitu? Tapi begini, ini mungkin tidak perlu ditanggapi secara emosional ya, bukan soal marah atau tidak, tetapi kita harus mengupayakan bahwa kegiatan di Dirgantara itu berjalan dengan baik. Nah, itu ada sisi bisnisnya, ada sisi obligasi sipilnya, karena Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi nggak mungkin semua itu ditempuh dengan perjalanan darat atau laut. Yang bisa, yang paling fleksibel adalah Dirgantara. Dan kedirgantaraan itu ada 2 jenis produk. Yang satu itu adalah fixed wing, pesawat sayap tetap, dan helikopter atau rotary wing. Nah, helikopter ini mempunyai keunikan, dia bisa terbang dari titik ke titik. Dia tidak membutuhkan airstrip atau airport. Nah, disinilah helikopter itu memegang peranan yang unik.
dan cocok untuk misi-misi tertentu, misalnya itu emergency search and rescue, kemudian pengintaian wilayah dan sebagainya. Itu yang membuat bisnis helikopter ini sebetulnya bisnis yang menjanjikan. Nah, mahasiswa itu perlu tahu ini karena ini ada teknologi, produk teknologi. Dengan ini mereka bisa mempelajari industrinya, mempelajari teknologinya, mempelajari cara operasinya, dan mereka bisa menjadikan ini sebagai karir mereka di masa yang akan datang. Oke, baik. Nah, tapi saya setuju sih Pak, memang kalau pertumbuhan industri di Indonesia ini akan baik jika didukung oleh regulasi yang baik. Sedangkan kalau kita tahu helikopter memang saat ini di Indonesia belum mendapat seperti payung hukum ya, mungkin untuk terbang malam. Terkait hal ini saya minta tanggapan dari mungkin Pak Wendy, boleh menjawab, silakan. Silakan Pak. Ya, saya ya tadi dari transportasi secara umum ya, kita bilang transportasi kan modanya macam-macam nih, ada moda darat, ada kereta api, ada laut, ada udara ya. Semuanya itu bagian dari satu sistem, sistem transportasi Indonesia yang kita coba bangun dari keadaan Indonesia yang sangat unik tersebut. Sehingga posisi udara di sini ya, transportasi udara menjadi sangat unik nih di Indonesia. Nah, bahagian salah satu dari bagian udara bukan hanya tadi Pak Agung juga bilang, bukan hanya pesawat dalam arti kata yang kita bilang yang fungsinya besar, tapi juga ada yang helikopter. Ada sih yang bilang, helikopter mahal Pak. Ya mahal kalau Anda head to head kepada Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jogja misalnya untuk angkutan yang massal seperti itu. Tapi kan ada titik-titik di mana dan kebutuhan yang memang ada masing-masing porsinya sendiri itu di situ. Nah, di kita juga demikian, tadi baik dari karena situasional, baik dari sisi apa yang mau diangkutnya, baik juga dari sisi kebutuhan yang sangat mendesak, maupun juga dari sisi geografinya. Angkutannya kan bisa orang, bisa barang. Dan helikopter juga kita bisa lihat teknologi yang untuk penumpang, untuk barang dengan size juga macam-macam. Dan ditambah lagi sekarang kan kayaknya hampir merging tuh Pak ya, antara teknologi yang pesawat biasa ya, yang kita bilang fixed wing, dengan yang rotary seperti gini. Ada yang melakukan yang VTOL tuh, yang bisa take off terus nanti engine jadi fixed wing. Itu kan juga semua rotary semua. Nah, kaitannya dengan regulasi memang saya nggak paham nih, nggak terlalu memahami regulasi yang sebanyak ini yang kita atur kan yang berjadwal Pak, yang berjadwal. Tapi berada kebanyakan kan itu yang pesawat komersil lah, yang itu, yang yang helikopter kan lebih kepada kebutuhan tidak berjadwal seperti itu. Bukannya tidak ada aturannya, ada aturannya. Tapi kalau misalnya bapak-bapak yang paling tahu dari sisi komersilnya itu sangat Pak, peluangnya banyak nih Pak di sini, tapi belum terwadahi. Yuk kita ajukan ke perhubungan, kita diskusikan sama-sama. Kurang lebih seperti gitulah. Intinya secara navigasi kita jangan sampai juga mengganggu penerbangan berjadwal yang sudah ada dan sistem keselamatan secara umum. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, saya juga ingin kembali tanya kepada Prof. Wardiman di sini. Kita melihat bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, memang industri yang baik harus didukung SDM yang mumpuni gitu. Nah, universitaslah sebagai lembaga atau pendidikan tinggi ini yang mempersiapkan SDM itu. Nah, apa yang bisa mungkin Prof. Wardiman sampaikan ya sebagai saran usul untuk universitas dan industri helikopter seperti kami ini dapat berkolaborasi? Silakan Prof. Jadi waktu saya menjabat, maka saya lontarkan kata-kata link and match. Karena waktu itu pendidikan itu mempunyai visi, pokoknya mendidik. Tapi isinya apa? Pokoknya levelnya level universitas. Nah, itu saya bilang tidak benar. Tidak benar karena industri atau kantor itu banyak. Jadi kita harus menyiapkan mahasiswa kita untuk berbagai industri, dan untuk itu kurikulumnya juga disesuaikan. Dalam arti apa disesuaikan? Bahwa
permintaan dari kantor atau ruang kerja atau industri itu berlainan. Jadi universitas harus berhubungan dengan industri. Apa yang Anda perlukan? Itu. Pertama tentunya quality. Quality itu sangat diperlukan. Kalau waktu itu masih pokoknya sekolah. Tapi sekarang sekolah tapi berkualitas. Yang kedua, ya artinya kita menuju industrialisasi. Dan di industrialisasi itu hard curriculum, jadi misalnya matematika, kemudian fisika, tapi juga digital. Itu diperlukan. Jadi mestinya ini menjadi menu utama dari universitas. Tapi waktu zaman saya 70% di universitas itu adalah ilmu-ilmu sosial. Iya, karena dari tadi pokoknya asal mendidik, kebanyakan dosen dan profesor itu dari ilmu sosial. Udahlah bangun universitas, dan waktu zaman itu satu fakultas cukup 6 dosen. Satu fakultas 6 dosen? 6 dosen waktu itu loh ya, waktu itu. Jadi akhirnya pendidikan guru paling banyak waktu itu, pendidikan ilmu sosial paling banyak. Jadi di sini saya usahakan agar universitas itu mau menyesuaikan diri dengan masa depan. Karena untuk perguruan tinggi aja 4 tahun, master 2 tahun, dokter 3 tahun, jadi berapa tuh? Rata-rata 6 tahun. Suasana sudah berubah. Sehingga kurikulum harus dibuat sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang terakhir, yaitu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan daripada industri tadi. Jadi saya setuju nggak, Prof? Prof setuju nggak nih kalau saya mau bikin nih contohnya nih mahasiswa harus banyak magang di industri untuk dia tahu nih industri ini seperti apa? Jadi magang itu sesungguhnya hanya pertolongan pertama. Yang pertama penting adalah tadi bahwa kurikulumnya disesuaikan. Jadi masa ada kurikulum lebih banyak Pancasila daripada matematik? Ya itu terjadi masih terjadi. Karena dari atas, artinya dari dinas pendidikannya diminta itu. Itulah. Jadi saya dengan Link and Match ingin merubah mindset para pendidik agar kita memberi bekal yang baik untuk anak-anak itu nanti bekerja di industri yang ada. Itulah tujuan Link and Match. Oke, saya kembali lagi ingin bertanya ke Pak Agung nih Pak, nih sebelum kita akhiri ini ya. Pak Agung, kalau kita melihat industri saat ini, Bapak dengan tentu pengalaman pasti puluhan tahun di dunia manufaktur helikopter, pesawat udara lah saya yakin. Dan saat ini sedang gencar dengan eVTOL, mau menjadi urban air mobility atau UAM gitu. Ini kan tentu akan membantu kebutuhan manusia tentu di sini. Nah, Bapak melihatnya UAM ini kalau Indonesia tuh mampu nggak bikin ini? Sangat mampu. Sangat mampu. Jadi eVTOL itu sebetulnya salah satu bentuk yang khusus dari pesawat terbang, ya kan? Nah, pesawat terbang itu dibuat atas dasar satu kebutuhan. Dia buat apa? Nah, sekarang itu ada eranya namanya pesawat tanpa awak, di mana pesawat itu manusia yang semula itu ditugasi untuk mengemudikan si pesawat terbang digantikan oleh komputer, sehingga pesawat ini bisa bekerja tanpa adanya pilot di dalam pesawat tersebut. Nah, ini prinsipnya sama dengan membuat pesawat, hanya nanti desain kriterianya itu berbeda-beda. Kita sudah mulai ini. Memang ini teknologi baru dan tidak semua pihak mengenal secara mendalam. Jadi ini baru mulai masuk.
kita sudah mulai di banyak perguruan tinggi sudah mulai ada kurikulum untuk mendesain drone itu ada. Nah, bagaimana nanti implementasinya? Universitas apa Bapak kalau kami boleh tahu yang desain? ITB, mungkin UI juga. Itu sudah mulai diperkenalkan karena ini sudah menjadi fenomena umum. Nanti yang menggunakan drone ini bukan hanya orang-orang di kota, tetapi di pelosok pun digunakan, apalagi daerah yang terpencil. Justru kegunaan drone ini adalah untuk bisa dipakai di daerah yang untuk manusia itu tingkat risikonya tinggi, dan ini diatasi dengan kita bikin pesawat tanpa awak. Nah, cuman untuk implementasi ada proses, jadi mulai dari desain, manufacturing, kemudian testing, tapi harus ada regulasi. Jadi harus sesuai dengan regulasi. Nah, ini semua sedang berevolusi. Tapi insya Allah pada waktunya Indonesia akan siap untuk. Siap ya. Pertanyaan terakhir Pak Wendy. Bapak, saya melihat background Bapak ini ada sebagai environmental di ICAO, International Civil Aviation Organization. Tentu untuk persiapan eVTOL ini kita membutuhkan infrastruktur yang siap, lingkungan yang siap, dan lain-lain. Ini mau terbang nanti di urban air mobility Pak, di atas perkotaan Pak. Infrastruktur apa atau keadaan kota seperti apa yang harus minimal bisa untuk mengakomodir ini semua untuk eVTOL? Silakan Bapak. Sebenarnya nggak hanya untuk eVTOL ya, untuk keseluruhan. Jadi di ICAO itu sekarang ada istilahnya dual stringency. Jadi engine pesawat itu harus memenuhi selain noise ya, noise. Terus kita yang kedua masalah polutan udah terpenuhi lah kalau polutannya. Ya kita bilang polusi udara. Yang ketiga adalah masalah greenhouse gases. Jadi ada requirement yang lebih stringent untuk kebisingan dan untuk emisi CO2 semua, karena sekarang terkait dengan climate change, global warming dan lain seperti itu. Nah, tapi kembali ke yang tadi ya, kalau kita berkaitan dengan regulasi kan kita harus bedakan nih antara yang dibilang kita kadang-kadang kalau masyarakat umum kan drone semua gitu kan. Sebenarnya kalau di ICAO kita bilangnya unmanned vehicle ya, unmanned aircraft gitu. Nah, jadi ya itu bisa kalau kategori yang untuk barang penumpang atau untuk penumpang tentunya lebih stringent lagi aturannya kan. Kalau untuk barang mungkin nggak terlalu begitu. Dan kemudian untuk barang pun juga kita bedakan nih untuk berapa kilogram sampai berapa kilogram mungkin familiar lah gitu. Nah, yang sekarang coba didorongkan ke situ, Pak, yang di bawah 25 kilo Pak, di bawah ketinggian sekian Pak gitu. Wah, itu kalau kita lihat di WA tuh bisa dari satu hotel ke Gojek atau Gosen itu kan. Teoritis harus begitu, tapi kan kita memastikan bahwa aturan itu tidak mengganggu aktivitas di perhubungan udara yang lain, yang misalnya tabrakan lagi gitu kan, baik dengan pesawat maupun dengan sesama drone-nya gitu kan. Air collision kita mau avoid ya. Dan kemudian ketiga juga kalau ada apa-apa terus gimana gitu. Ke bawah kalau kita di kota gitu kan, pada penumpang gimana. Ini kelihatan yang di ICAO juga masih kita debatkan, bukan debatkan, kita proses lah, masih berproses gitu. Jadi bukannya Indonesia ketinggalan sih dibanding Indonesia ketinggalan, tapi memang kita ikuti itulah sejarah kerannya. Kita bagian dari proses yang untuk sama-sama maju. Betul. Ya. Nah, sekarang kan juga lagi ada kayak vertiport ya Pak, di EA1 atau FAA lagi bikin kalau nggak salah. Vertical port. Jadi kalau heliport yang untuk helikopter konvensional, vertiport untuk yang kayak eVTOL gitu kita. Seperti itu ya. Iya. Itu lagi kalau saya bayangkan dari kesiapan Indonesia nih, kalau yang helikopter yang katakanlah konvensional, yang gede itu ya, penumpang kemudian pakai mesin rotari, itu teman-teman di PT DI dan lain-lain sudah mulai lah ya, sekalipun masih kerjasama lah ya, banyak kerjasama itu. Nah, yang tadi Pak Agung bilang itu sangat menarik. Yang di drone, yang terutama yang kecil ya, sebenarnya udah banyak industri rumahan ya, dan kecil startup kecil di Indonesia, apalagi di Bandung tuh. Minggu lalu juga di sini juga presentasi. Ini yang kelihatannya kita harapin ceruk di situ kita bisa ambil lebih awal sepertinya.
gitu. Karena nggak memerlukan modal dan nggak memerlukan SDM yang yang banyak itu nggak memerlukan itu juga. Gitu. Oke. Nah, terima kasih Pak Wendy. Saya ini kayaknya Prof. Wardiman, saya ingin terakhir Pak dari Bapak. Saya ingin dong Pak, tanggapan Bapak, pesan Bapak kepada seluruh generasi muda mahasiswa khususnya Pak yang ingin meneruskan atau menunaikan karir di cita-cita penerbangan gitu. Tapi kalau nggak salah Pak Wardiman pernah belajar tentang penerbangan Pak di Jerman kalau saya nggak salah. Enggak, saya S1 saya mesin kapal. Oh, mesin kapal dulu bareng Pak Habibie kalau nggak salah ya. Pak Habibie penerbangan, saya di mesin kapal. Oh, jadi universitasnya sama. Ya, bersahabat lama di Aachen ya. Oke, pesannya Pak. Pesan saya kepada para mahasiswa, sekarang ini visi anak-anak muda, tapi juga yang orang tua, itu instan, semua instan. Kopi instan, ya, minuman instan, juga belajar mau instan. Nah, itulah yang saya wanti-wanti, jangan Anda kuasai ilmunya. Kuasai ilmunya, sebab tanpa itu kita tidak bisa bersaing. Anda tidak bisa bersaing waktu di interview. Jadi yang pertama, tapi yang kedua yang ingin saya pesan itu tidak kepada mahasiswa, tapi terutama kepada institusi pendidikan. Karena terus terang aja link and match sekarang itu tidak masuk di dalam yayasan-yayasan pendidikan karena susah pelaksanaannya. Oh, kenapa Pak susah? Gini, zaman saya 70% sosial. Kalau dia mau kembali ke masa depan, maka dia harus ganti dengan isi komputer, digital. Nah, dosen sosial itu kemana? Harus dia singkirkan, diganti dengan dosen komputer. Nah, itu yang banyak universitas tidak sanggup. Jadi, universitas melakukan salah satu segi dari link and match, yaitu magang. Tapi persoalannya di Indonesia tidak ada industri besar. Jadi misalnya jumlah mahasiswa zaman saya itu 11 juta. Sedangkan jumlah seperti PT PAL, PT DI itu hanya ribuan. Jadi tidak mungkin menampung semuanya. PT DI sekarang 4.000 karyawannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, yaitu para dosen atau para rektor tidak mengetahui link and match-nya apa karena tidak ada hubungan. Jadi masing-masing merasa hebat lah. Jadi para pendidikan mengatakan kami lebih ngerti mengenai pendidikan daripada industri. Sedangkan maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah apa yang industri perlukan dari sekolah. Prof, berarti saya menanggapi sedikit aja tadi. Tadi Prof bilang harus rektor, mungkin para akademisi dan para praktisi nih, industri dan pendidikan nih merasa sama-sama hebat. Berarti solusinya harus berkolaborasi. Saya harus banyak berkolaborasi dengan universitas sebagai industri. Karena berhasil, maka si pendidik itu harus ngerti apa kebutuhan industri. Si pendidik kan sekarang hanya dari buku teori bicara mengenai fisika, bicara mengenai, tapi fisika yang mana yang bisa untuk industri itu loh. Jadi itu harus bisa bicara, dan itu yang sekarang sedikit sekali terjadi. Dan itu dia Hexiators, tadi kita berbincang dengan 3 tokoh yang sangat luar biasa. Ada Prof. Wardiman, juga dengan Bapak Wendy, dan juga Bapak Agung. Tentunya memberikan kita insight yang sangat luar biasa. Hexiators, jangan lupa untuk datang ke Heli Expo Asia di 23-29 Juni 2025. Cengkareng Heliport. Sampai jumpa.